Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya bisa ketemu kembali dengan teman-teman, kembali berjumpa untuk sharing atau berbagi materi kesehatan. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan kisah yang benar-benar terjadi pada tadi beberapa jam yang lalu, mungkin sekitar 3 jam yang lalu. Kenapa? Saya baru saja mengalami digigit kucing. Ya, jadi ini tangan saya ada luka-luka di sini. Nanti bisa dilihat ini. Ini adalah luka gigitan kucing. Teman-teman sekalian, bagaimana sih sebenarnya kita menangani atau merawat luka gigitan kucing? Ya, yang pertama teman-teman sekalian, mungkin teman-teman kepengen tahu kenapa saya bisa digigit kucing. Jadi ceritanya tadi itu sedang keliling ruangan ya, keliling sebuah ruangan. Di situ menemukan seekor kucing yang kelihatan cantik, kelihatan imut sekali warna hitam. Ya, kecil, imut, cantik. Kepengen sekali aku menangkapnya. Tapi apa? Dia marah ketika ditangkap karena mungkin tidak kenal dengan saya. Dia marah langsung menggigit saya dengan sangat keras. Bahkan mencakarnya. Sehingga saya keluar darah. Saya mengalami perdarahan pada jari dan daerah telapak tangan saya. Seperti ini lukanya. Ya. Dan itu sangat sakit. Kalau di skala antara 0 sampai 10, 0 itu tidak sakit, 10 itu sakit luar biasa. Mungkin sakitnya sekitar skala 6 sampai 8. Jadi nyeri yang sedang. Ya. Teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan sebenarnya kalau kita di kucing? Yang perlu kita tahu bahwa kucing itu binatang yang imut, cantik, dan banyak disukai oleh anak-anak ataupun keluarga. Bahkan banyak di antara keluarga yang memelihara kucing ya, untuk dijadikan sebagai teman bermain anaknya, atau bahkan mungkin sebagai salah satu binatang predator atau untuk mengusir tikus. Barangkali di rumah sering ada tikus ya. Tetapi di balik kecantikannya, di balik keimutannya, di balik kelucuannya, ternyata kucing pun bisa marah. Kucing pun bisa emosi ketika diganggu. Atau ketika kita akan menangkap kucing yang tidak kenal sama sekali dengan kita. Apalagi kucing liar, mereka akan berontak. Ya, seperti yang baru saja saya alami. Nah, dan efeknya teman-teman sekalian, kucing itu ternyata setelah kita belajari, setelah kita lihat bagaimana sih sebenarnya kucing, apakah berbahaya, ternyata kucing itu berisiko, ya, yang namanya luka berisiko menimbulkan infeksi. Ya, apalagi dari binatang yang tidak pernah mandi, apalagi yang banyak makan sesuatu yang kita tidak tahu, bahkan mungkin makan makanan yang berasal dari binatang, tikus, atau mungkin apapun yang kotor, sehingga banyak kuman, virus yang sangat berbahaya. Ya. Bahkan kucing bisa menimbulkan rabies, walaupun jarang sekali, karena rabies pun bisa di samping melalui gigitan anjing, ya, anjing yang sudah terinfeksi rabies, kucing pun bisa, tetapi memang jarang sekali. Teman-teman sekalian, oleh karena itu yang perlu kita perhatikan, kita harus merawat luka gigitan kucing itu dengan baik pada awalnya. Ya, pada awal gigitan harus benar-benar kita rawat dengan baik, kita perlakukan luka dengan baik, ya. Baik luka itu ringan, apalagi luka berat. Yang pertama harus dilakukan adalah kita mencuci luka tersebut. Ya. Luka yang kena gigitan kucing itu kita cuci dengan air mengalir, kita cuci dengan sabun sebersih mungkin, sehingga kotoran atau kuman-kuman yang masih berada di sekitar luka tersebut atau di dalam luka tersebut bisa keluar, bisa hilang. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, setelah itu dikeringkan dengan handuk atau lap kering yang bersih, atau yang sudah disetrika kalau ada, atau dengan tisu atau dengan kasa steril, ya, ditutul-tutul untuk mengeringkan luka tersebut. Kalau perlu bahkan ditekan agar perdarahan yang ada di dalamnya dapat berhenti ketika ada perdarahan. Ya. Nah, kalau lukanya besar tentunya harus dijahit. Teman-teman sekalian, setelah kita membersihkan, kemudian menghentikan perdarahan, maka langkah yang ketiga adalah dengan memberikan antiseptik, iodin, povidone, iodin atau betadine, salah satu mereknya, atau merek-merek yang lain. Ya.
dan itu bermanfaat untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di sekitarnya juga. Dan selanjutnya apa? Kita bisa memberikan salep ya. Kalau kita mungkin dekat dengan apotek, kita berikan salep antibiotik agar kuman-kuman yang ada di situ mati ya. Untuk mencegah infeksi juga, infeksi berlanjut. Nah, setelah itu kalau lukanya memang lebar ya, perlu ditutup, maka ditutup dengan kasa steril, kemudian di plester ya, agar tidak terkontaminasi, tidak tertempel debu-debu atau kotoran, apalagi kalau teman-teman sekalian yang tergigit oleh kucing tersebut bekerja di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang berisiko terjadi kontaminasi tangan dengan benda-benda di sekitarnya. Maka ini sangat dianjurkan ketika ada luka terbuka ditutup. Tapi kalau lukanya ringan saja, kecil, wallahu alam, saya kira dibiarkan terbuka selama bersih, kemudian dikasih salep juga, antibiotik, insya Allah tidak mengapa ya. Kalau lukanya ringan kecil, karena dengan terbuka juga dengan perawatan luka terbuka tanpa ditutup itu juga akan mempercepat keringnya luka. Cuma kita harus menjaga agar tidak kotor, tidak tertempel dengan benda-benda asing di sekitarnya atau debu dan sebagainya, apalagi yang bekerja di daerah peternakan misalnya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, setelah itu kalau kita bisa tidak dibalut ya dibiarkan kalau lukanya ringan dan bersih atau kecil saja. Tapi kalau berat, teman-teman sekalian, jika lukanya ternyata luka yang besar, apalagi perdarahan hebat, maka harus segera dilarikan ke unit gawat darurat, ke rumah sakit untuk diberikan perawatannya lebih lanjut, perawatan luka, dibersihkan, kemudian mungkin dijahit, kemudian juga akan dikaji apakah ini berisiko terjadinya infeksi yang hebat nantinya, atau bahkan bisa terjadi mungkin tetanus, harus disuntik anti tetanus. Ini kalau lukanya besar. Kalau yang ringan-ringan saja, yang terbaik memang harus segera dikonsultasikan ke tenaga ahli atau dokter atau ke rumah sakit ya, agar dikaji untuk mendapatkan perawatan yang terbaik. Tapi kalau pun tidak, misalnya kamu yakin kucingnya bersih, kucing peliharaan, mungkin lukanya hanya kecil saja, dan Anda sudah membersihkan dengan baik, insya Allah tidak apa-apa. Tapi yang terbaik tetap kalau Anda mengkonsultasikan dengan ahli atau tenaga kesehatan, dokter khususnya di fasilitas kesehatan terdekat. Itu adalah cara perawatan luka yang bisa dilakukan untuk merawat luka pada luka bekas gigitan kucing. Teman-teman sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan bagaimana cara merawat luka pada perawatan pertama atau pertolongan pertama ketika kita digigit kucing. Ingat, kalau terjadi tanda dan infeksi, misalnya Anda kok di rumah tidak melakukan perawatan yang sebaik-baiknya, maka segera tetap harus dibawa ke vaskes terdekat, fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Ya, apalagi ada rasa di sini bernanah, kemudian ada bengkak, kemudian kemerahan, nyeri, kemudian badan disertai demam. Ini sudah tanda-tanda infeksi. Maka tidak ada pilihan kecuali harus mendapatkan perawatan, mendapatkan pengobatan yang lebih serius sehingga tidak berlanjut. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan tentang informasi luka tetanus yang mungkin juga bisa berefek dari akibat itu. Bisa kita cari informasinya kalau untuk tetanus dengan tanda-tanda yang misalnya kejang, kaku di leher, kaku di mulut, ya, atau di otot-otot kaki atau otot-otot punggung. Ya, ini merupakan bagian dari tanda tetanus, maka ini harus mendapatkan perawatan yang lebih serius lagi. Dan nauzubillah kita sampai ke tetanus atau rabies atau penyakit infeksi lainnya ketika digigit kucing. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.